Halo lagi. Oke, kami sudah baca bahan renungan yang Anda kirim, dan ada satu ide di dalamnya yang benar-benar nonjol, soal proses internalisasi firman dari Amsal 4:21. Jadi, misi kita di Deep Dive kali ini adalah membedah gimana sebuah ajaran itu bisa meresap, bukan cuma jadi pengetahuan di kepala, tapi jadi karakter. Pertanyaan besarnya, gimana caranya kita nyimpen sesuatu bukan cuma di pikiran, tapi di lubuk hati? Nah, dan yang bikin materi Anda ini langsung menarik perhatian saya, itu kerangka praktisnya. Prosesnya itu dipecah jadi 3 momentum dalam sehari. Pagi, siang, sama malam. Jadi kayak ngasih ritme yang jelas gitu buat diikuti, bukan konsep abstrak yang ngawang-ngawang. Oke, kita mulai dari pagi lah. Sumber Anda ini nyebutnya mengisi perbendaharaan batin. Konsepnya, kita secara aktif menyimpan firman. Saya suka sekali analogi yang dipakai di sini. Katanya, firman itu seperti harta paling berharga yang sengaja kita masukkan ke brankas batin kita. Persis. Dan di sini ada bedanya kan? Ini bukan sekedar, baca terus lupa. Ini soal mindahin informasi dari katakanlah RAM atau memori jangka pendek kita ke hard drive inti dari diri kita, ke tempat karakter kita dibentuk. Tapi, renungan Anda ini menekankan proses ini harus disengaja, nggak terjadi begitu aja. Nah, itu dia. Apa ya maksudnya disengaja di sini menurut sumber Anda? Apakah ini cuma soal meluangkan waktu 10 menit tiap pagi buat baca? Atau ada metode spesifik yang disaranin biar firman itu benar-benar terkunci di dalam brankas dan nggak gampang hilang? Itu pertanyaan kuncinya. Dari yang tersirat sih, disengaja itu lebih dari sekedar membaca. Ini melibatkan fokus penuh, mungkin dengan ngulang-ulang satu ayat kunci sampai benar-benar terasa maknanya, bukan cuma tahu artinya. Tujuannya, pas kita tutup Alkitab, ayat itu nggak tinggal di halaman buku, tapi udah pindah ke brankas kita, siap dipakai. Oke, jadi kalau pagi itu soal input dan penyimpanan. Kayaknya siang hari itu soal outputnya. Ini tahap kedua, firman yang menjadi daging. Di sini konsepnya diuji ya. Renungan Anda ngasih contoh yang membumi banget. Kayak pas kita harus sabar waktu antri panjang, atau pas ada godaan buat nggak jujur di tempat kerja. Disitulah isi brankas kita diuji. Benar sekali. Ini nyambung langsung dengan ide dari Yakobus 1:22 kan, tentang jadi pelaku firman, bukan pendengar aja. Materi Anda seolah-olah bilang kalau perilaku kita di siang hari, di tengah sibuk dan tekanan, itu jadi barometer paling jujur buat ngukur sedalam apa firman itu tersimpan pas pagi hari. Itu bukan sekedar teori, tapi bukti nyata. Ide barometer ini tajam sekali. Tapi, apa sumber Anda ini juga ngebahas skenario gagalnya? Maksud saya, kalau ternyata barometer kita nunjukin hasil jelek, misalnya kita gagal sabar pas macet total, apa langkah selanjutnya menurut renungan ini? Apa kita harus balik ke brankas lagi dan mulai dari awal? Pertanyaan yang relevan banget. Dan ini sebenarnya ngarah langsung ke tahap ketiga dari siklus ini, yaitu malam. Jadi, kegagalan di siang hari itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu jadi data penting untuk dibawa ke tahap menjenuhkan pikiran di malam hari. Saya suka sekali analogi terakhir dari sumber Anda buat malam hari ini. Katanya, hati kita itu kayak sehelai kain yang perlu dijenuhkan dengan firman. Seperti direndam berulang-ulang dalam pewarna sampai warnanya meresap permanen. Bukan cuma dicelup sekali. Tepat. Proses malam hari ini bukan sekedar evaluasi pasif. Oh, tadi saya gagal di sini. Bukan gitu. Ini proses reprogramming yang aktif. Kita ambil kegagalan tadi, kita bawa dalam perenungan. Dan secara sadar kita rendam pikiran kita dengan kebenaran yang seharusnya kita praktekkan. Tujuannya untuk membentuk ulang pola pikir kita secara default. Tunggu, jadi ini bukan sekedar review hari ini ya, tapi lebih kayak setting ulang sistem operasi pikiran kita buat besok pagi, supaya pas kita bangun, respon otomatis kita udah sedikit geser lebih dekat ke pola pikir ilahi itu. Bener gitu pemahamannya? Anda menangkapnya dengan sempurna. Ini siklus proaktif. Dengan merendam pikiran kita di malam hari, kita sebenarnya lagi nyiapin brankas untuk diisi kembali dengan lebih baik besok paginya. Jadi kegagalan di siang hari justru jadi bahan bakar untuk pendalaman di malam hari. Jadi kalau kita rangkum, ini bukan 3 tahap terpisah ya, tapi sebuah siklus harian yang saling menguatkan. Pagi untuk ngisi brankas,
Siang untuk menguji isinya dalam praktek nyata, dan malam untuk memperdalam dan menjenuhkan pikiran kita berdasarkan pengalaman hari itu. Ini benar-benar peta jalan untuk mengubah pengetahuan jadi karakter yang hidup. Betul sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan, yang terinspirasi langsung dari analogi dalam materi Anda. Jika hati Anda adalah sehelai kain, dan setiap pemikiran serta pengalaman sepanjang hari ini adalah pewarna yang merendamnya, warna apa yang paling dominan pada kain itu saat ini?